Kapan penelitiannya selesai? Kinan bertanya langsung. Dari pertanyaannya, Lucky menyadari bahwa Kinan masih lebih berpihak pada pemulihan melalui sel memori. Banyak kemajuan telah dibuat baru-baru ini, kami membutuhkan satu terobosan terakhir dan teknologi akan disempurnakan. Vano mencibir. Dengan kata lain, tidak ada jaminan itu akan berhasil. Tingkat keberhasilan yang diprediksi saat ini adalah 70%. Anda harus memahami bahwa ini adalah peristiwa luar biasa yang akan sangat membantu kemajuan umat manusia. Jadi saya harus membungkam hati nurani saya dan mengecewakan Nona Kinan. Namun, tolong percaya pada saya karena saya akan mengembalikan segalanya padanya, kata Lucky dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu bisa mengharapkan kami untuk mempercayaimu ketika melakukan sesuatu seperti itu untuk menyakiti Kinan? Vano maju selangkah dan menatap temannya ke bawah. Lucky menundukkan kepalanya karena malu. Kau benar, aku benar-benar minta maaf. Lucky, persahabatan kita sudah berakhir, Vano mengumumkan dengan datar. Mata Lucky sedikit bergetar dan wajahnya jatuh. Aku mengerti, aku tidak memenuhi syarat untuk menyebutmu teman lagi, katanya lembut dan menerima perkembangan ini. Bagaimanapun, dia pantas mendapatkan perlakuan ini karena mengkhianati kepercayaan temannya. Dr. Lucky, apakah Anda yang menyimpan ingatan saya? Kinan tiba-tiba bertanya. Lucky terkejut sebelum dia mengerti apa yang dia maksud. Rencana awal Sheila adalah menghapus ingatanku sepenuhnya, bukan? Kinan menekankan. Lucky tertawa mencela diri sendiri. Aku terkesan kamu mengetahuinya juga. Ya, rencana awalnya adalah menghapus ingatanmu dan menganggap hidupmu sepenuhnya. Dia tidak ingin menjadi Sheila lagi. Dia tidak tahan menjalani kehidupan lamanya. Lalu, mengapa ingatanku pada akhirnya terselamatkan? Dan mengapa Sheila memilihku? Kami bahkan tidak saling mengenal sebelum ini terjadi, tanya Kinan. Vano terkejut. Mungkinkah Lucky yang melestarikan ingatan Kinan dan, pada dasarnya, membuatnya tetap hidup? Dia memiliki pertanyaan yang sama dengan Kinan. Mengapa Sheila memilih hidup Kinan untuk diasumsikan? Seperti yang dikatakan Kinan, mereka tidak saling mengenal. Lucky menghela nafas dan mulai menjelaskan, pada akhirnya, ini semua salahku. Aku sangat terkesan dengan keberanian dan kecerdasan yang kamu tunjukkan di pesta ulang tahun Farel. Suatu kali ketika Sheila datang untuk terapi fisik dan psikologis, aku melihat betapa tertekannya dia, jadi aku menceritakan kisahmu, berharap itu akan mengesankan keberanian dan inspirasi dalam dirinya. Tapi apa yang aku lakukan adalah memicu obsesi. Dia akan memintaku untuk menceritakan lebih banyak cerita tentangmu setiap kali dia datang untuk sesinya. Di sini Lucky menggaruk dagunya dan melanjutkan dengan malu-malu, karena aku juga cukup tertarik pada Nona Kinan sebagai pribadi, jadi aku melakukan riset sendiri. Dia juga ingin tahu semua tentang itu. Mungkin kisahmu sangat menyentuhnya sehingga dia menjadi terlalu iri padamu. Akhirnya dia memutuskan dia ingin menjadi dirimu. Aku tahu ini adalah penyakit psikologis karena dia pikir menjadi kamu akan menariknya keluar dari kesengsaraannya dan itu adalah satu-satunya sinar harapan yang dia miliki dalam hidupnya. Dia memang memintaku untuk menghapus ingatanmu sepenuhnya sehingga dia bisa sepenuhnya menggantikanmu, tapi aku menolak. Akhirnya, dia berkompromi dengan pertukaran memori. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk melarikan diri dari keluarga Widyatmaja. Jadi begitulah keseluruhan ceritanya. Setiap potongan teka-teki jatuh pada tempatnya. Saat itu, Kinan dikejutkan dengan kesadaran yang menakutkan. Mungkin wanita yang menikahi Vano dalam mimpinya sebelumnya bukanlah Elena tapi dirinya sendiri, hanya Kinan yang sudah digantikan oleh Sheila. Jika Lucky tidak menyelamatkan ingatannya, kesadaran Kinan akan mati. Kemudian, Sheila akan menggantikannya dan berakhir dengan Vano. Tentu saja, karena Sheila bukanlah dirinya yang sebenarnya,
dia tidak akan benar-benar memperlakukan Farel setulus dia. Farel kabur dari rumah mungkin karena merasa diabaikan oleh mamanya sendiri. Semakin Kinan memikirkannya, semakin yakin dia merasa inilah yang coba dikomunikasikan oleh mimpinya. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa setelah mengeluarkan Elena, putranya akan aman, tetapi dia salah. Setelah Elena, masih ada Sheila. Jika Lucky tidak bersikeras untuk menyimpan ingatannya, rencana Sheila akan berhasil. Kinan tidak takut mati, tetapi dia takut Farel akan berakhir dengan seorang mama yang sebenarnya bukan mamanya. Kematiannya yang tragis tidak akan berubah. Oleh karena itu, meskipun Lucky gagal, dia masih bersyukur dia memutuskan untuk menjaga ingatannya tetap hidup. Aku bersedia melupakan ini jika kamu berhasil mengembalikan ingatanku, kata Kinan. Baik Lucky dan Vano terkejut dengan janjinya. Wajah Lucky langsung bersinar. Aku bersumpah demi hidupku, aku akan mengubahmu kembali. Keluarkan sel memori sekarang, kata Vano tiba-tiba. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin Kinan segera kembali ke dirinya yang dulu. Sayangnya, bukan dia yang membuat keputusan dalam hubungan ini. Tidak mungkin, Kinan memveto keputusannya bahkan tanpa memikirkannya. Aku tidak akan mempertaruhkan kenangan lamaku. Setiap ingatannya penting baginya. Mereka membentuk siapa dia sebagai karakter. Jika dia kehilangan salah satu dari mereka, itu akan membuatnya merasa seperti bagian dari dirinya yang hilang. Dia tidak suka gagasan menjadi tidak lengkap. Tapi bagaimana jika penelitian sel memori macet dan tidak bisa diselesaikan? Vano bertanya dengan prihatin, kamu akan tetap seperti ini selamanya? Tentu saja tidak. Jika tidak ada kemajuan di bulan depan maka kami akan memilih cara lain, kata Kinan sambil menatap Vano. Dia melihat tekad yang kuat di matanya. Dia serius dan tidak ada yang akan berubah pikiran. Vano mengangguk tanpa suara. Baik, kita akan menetapkan batas selama 1 bulan. Lagi pula, dia juga tidak ingin merusak ingatan Kinan. Dia mengerti sudut pandangnya, dia takut kehilangan ingatan akan mempengaruhinya. Aku akan mencoba yang terbaik dalam 1 bulan ini. Lucky berjanji, katakan padaku jika kamu butuh sesuatu, kata Vano dengan enggan. Meskipun dia masih marah pada Lucky tetapi demi Kinan, dia bersedia memberikan bantuannya. Lucky mengangguk, kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu, Fang. Kamu harus memahami bahwa ini adalah penelitian penting. Kami kurang dalam pikiran yang hebat, terutama di zaman baru kita ini. Tetapi jika kita dapat mempertahankan ingatan mereka, itu akan menjadi masalah, menjadi alat bagi kemajuan umat manusia. Itu tidak ada hubungannya denganku, Vano menyatakan dengan dingin sebelum berjalan keluar dari lab. Dia tidak peduli dengan kemajuan umat manusia. Yang dia inginkan hanyalah Kinan kembali ke dirinya yang dulu dengan selamat dan sehat. Setelah Kinan dan Vano masuk ke mobilnya, dia tidak segera menyalakan mesin. Sebaliknya dia bertanya, apakah kamu keberatan jika aku merokok? Aku tidak keberatan. Vano menyalakan sebatang rokok dan mobil itu langsung dipenuhi dengan bau asap rokok, tetapi dengan cepat dibersihkan oleh pembersih udara internal. Kinan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Vano, dan dia tidak terlalu tertarik untuk mengetahuinya sehingga mereka duduk bersama dengan tenang. Setelah Vano menghabiskan rokoknya, dia berkata dengan lembut, jauhi keluarga Widyatmaja untuk saat ini, aku akan membantumu menemukan tempat tinggal dan membuat orang-orang mengawasimu. Setelah Lucky menyelesaikan penelitiannya, kita akan mengembalikan ingatanmu. Langsung, ini memang pengaturan yang paling aman, tapi Kinan punya rencana lain dalam pikirannya. Aku akan berdagang dengan Sheila, bercerai dari Arkan untuk barang-barang miliknya. Tidak mungkin, Vano langsung menolak rencananya. Kamu tidak bisa berinteraksi lagi dengan pria bernama Arkan itu,
Aku akan mencari cara untuk mendapatkan benda itu dari Sheila. Cara apa? Kinan menekan. Bahkan menghadapi ancaman pembunuhan Arkan, dia menolak untuk memberikan barang itu padanya. Ide brilian apalagi yang ada dalam pikiranmu yang bisa membuat Sheila menyerahkan barang-barang itu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.